Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil ummiyu amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan membahas tematik 4F dengan muatan pembelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah daur hidup hewan. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Nah, dapat dikatakan daur hidup hewan terbagi menjadi dua. Daur hidup yang pertama yaitu daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Yang pertama kali kita akan bahas adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Umumnya, mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, salah satu contoh hewan mamalia adalah kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Nah, kalian bisa mengamati sendiri daur hidup kucing di lingkungan rumah kalian masing-masing. Selanjutnya adalah reptil. Reptil adalah hewan yang melata. Semua reptil menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidupnya pun bermula dari telur. Nah, salah satu contoh hewan reptil adalah ular. Selanjutnya adalah burung. Burung adalah hewan yang mempunyai bulu. Beberapa jenis burung dapat terbang dan beberapa jenis lainnya tidak dapat terbang. Ayam adalah salah satu contoh burung. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur yang dikeluarkan induk ayam akan menetas menjadi anak ayam yang mirip induknya. Perbedaan ayam kecil dengan ayam dewasa adalah ayam kecil berbulu halus. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar dan bulu-bulu halus pun berubah seperti bulu-bulu induknya. Nah, yang terakhir adalah ikan. Ikan pun termasuk ke dalam jenis makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telurlah daur hidup ikan dimulai. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Yang mula-mula adalah telur, kemudian ikan kecil, dan selanjutnya adalah ikan dewasa. Kita telah mengetahui daur hidup tanpa metamorfosis. Sekarang kita masuk daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan hewan yang mengubah bentuk setelah kelahiran atau penetasan. Berdasarkan perubahan bentuk hewan selama mengalami metamorfosis, metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita masuk ke metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, yang terakhir adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induk, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan. Contohnya adalah kecoa. Nah, pada kecoa, setelah kecoa betina dewasa bertelur, telur akan menetas menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Namun seiring dengan pertumbuhan, kecoa muda mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuk kecoa dewasa dengan bersayap. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dengan materi daur hidup hewan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk selalu dimurojaah.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.